Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini Miss Yani punya sebuah percakapan antara balon dan perahu. Di gambar yang pertama, balon bertanya kepada perahu, yaitu, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Kemudian perahu menjawab, "Dengan bantuan angin, balon." Nah, di gambar yang kedua, balon bertanya lagi, yaitu, "Angin, apa itu angin?" Kemudian perahu menjawab, "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" Kemudian balon di gambar yang ketiga, balon menjawab, "Karena di dalam perutku juga ada udara." Perahu, "Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." Kemudian perahu menjawab, "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Teman-teman, udara itu banyak macamnya, seperti oksigen, hidrogen, atau nitrogen. Kita akan belajar sifat-sifat benda kembali. Kalau kemarin kita sudah belajar sifat benda padat dan benda cair, sekarang kita akan belajar sifat benda gas. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, balon dan kantong plastik bening. Cara kerjanya, yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Kemudian yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Nah, yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Nah, pasti balon jika kita tiup akan menggelembung. Kemudian kantong plastik jika kita tiup akan mengembang. Nah, kesimpulannya yaitu balon dan plastik adalah benda padat. Balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah dan tempatnya. Nah, teman-teman, jadi sifat benda gas dapat berubah-ubah bentuknya sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Benda gas jika dipindah ke tempat maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Nah, teman-teman, itu adalah benda gas. Jadi, benda gas akan berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Di sini ada bacaan yang berjudul meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Nah, sambil Benny mengisi pistol air, Benny bertanya kepada ibunya, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair.
"Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Kemudian ibunya menjawab, "Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup." Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, teman-teman, air jika dimasukkan ke dalam pistolnya pasti bentuknya akan seperti pistol karena air itu termasuk benda cair yang bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Oke, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kemarin kita sudah belajar ya teman-teman, wujud benda ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Kemudian benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya yaitu sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Kemudian yang terakhir yaitu benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon. Pasti udara dalam balon bentuknya akan seperti balon. Kemudian ban sepeda. Nah, di dalam ban sepeda itu ada udara atau gas. Nah, pasti bentuknya akan seperti ban sepeda. Kemudian kantong plastik yang ditiup. Nah, di dalamnya ada udara. Pasti bentuknya seperti kantong plastik. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan dari wujud benda. Dari bacaan tadi, Miss Yani punya beberapa kata yang memiliki makna atau arti. Yang pertama yaitu ada wujud. Artinya atau maknanya yaitu rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian ukuran. Artinya atau maknanya yaitu adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kemudian ada padat. Padat yaitu benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian cair. Cair artinya yaitu bersifat seperti air atau encer. Kemudian gas. Gas adalah ringan bersifat seperti udara. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa kata yang memiliki makna atau arti. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa yang akan terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Ya,
Akibatnya yaitu akan mendapat sanksi, dapat menimbulkan bahaya, bisa menyebabkan perkelahian, dan juga bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu adalah akibat jika kita tidak mematuhi aturan. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, teman-teman, di sini ada gambar 3 kelompok pistol air yang berisi, setiap kelompoknya berisi 1 pistol air. Nah, yang ditulis duluan bagaimana, teman-teman? Iya, yang ditulis duluan yaitu kelompoknya dulu, berarti kelompoknya 3. Kemudian dikali berapa? Dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena setiap kelompoknya berisi 1 pistol air. Nah, jadi sama artinya dengan 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi pistol airnya semuanya ada 3. Oke teman-teman, di sini Miss Yani punya contoh perkalian yang diubah ke dalam penjumlahan berulang. Yang pertama yaitu 2 dikali 5. Nah teman-teman, yang kita jumlahkan angka yang Miss Yani lingkari merah. Nah itu kita jumlahkan, jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian contoh yang kedua yaitu 4 kali 2 sama dengan yang kita jumlahkan yaitu angka yang Miss Yani lingkari merah, yaitu angka berapa? Iya, angka 2, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian contoh yang terakhir yaitu 5 dikali 7 sama dengan yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 35. Nah, teman-teman harus ingat ya, di sini yang dijumlahkan contohnya yaitu yang Miss Yani lingkari merah. Teman-teman ingat ya, kalau perkalian yang diubah ke dalam bentuk penjumlahan berulang yaitu angka yang belakangnya yang seperti Miss Yani lingkari merah-merah ini ya. Sampai sini teman-teman sudah paham belum?
Jika teman-teman ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Oke, tugasnya yaitu mengerjakan latihan halaman 37, 38, 40, 42, dan 43. Kemudian dilanjutkan lagi halaman 46, 47, dan 51. Jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Sekian materi pembelajaran tematik hari ini. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.